Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika di kelas 9 di SMP IT Al-Uswah Banyuwangi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa dengan harapan kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran. Tentunya mendapatkan ilmu-ilmu yang barokah dan bermanfaat. Kita awali isti'dadan. Ista'dadna. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah melafalkan doa. Sekarang kita menuju ke materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu menyusun suatu persamaan kuadrat. Ya, diperhatikan. Materi ini adalah materi kelanjutan dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana dalam menyusun suatu persamaan kuadrat didapatkan rumus x pangkat 2 dikurangi m ditambah n dikali x ditambah m dikali n, di mana m itu adalah x1 dan n itu adalah x2. Ya. M tambah n sama m kali n ini materi yang sudah kita pelajari dalam penjumlahan dan perkalian akar-akar suatu persamaan kuadrat. Baik, kita sudah mengetahui rumus dari persamaan kuadrat atau menyusun suatu persamaan kuadrat. Kita menuju ke contoh soal ya. Contoh soal ini insya Allah nanti akan lebih memahamkan kalian terkait bagaimana cara menggunakan rumus atau cara mengerjakan suatu persamaan kuadrat atau akar-akar yang akan nanti dijadikan suatu persamaan kuadrat. Diperhatikan pada contoh yang pertama. Tentukan suatu persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 2 dan 3. Diperhatikan. Kita jawab nomor 1 ya. Karena di sini sudah diketahui akar-akarnya, kita masukkan m ditambah n dan m dikali n ya. Kita tidak perlu pakai rumus, kenapa? Karena akarnya sudah diketahui. Maka m adalah 2, n adalah 3. Tinggal dikalikan 5 sama 6 ya kan? Tinggal kita masukkan pada rumusnya x pangkat 2 dikurangi m ditambah n dikali x ditambah m dikali n. Nah, ini rumusnya wajib hafal. Kita masukkan m tambah n itu adalah 5. Kemudian m dikali n itu adalah 6. Ya, sehingga didapatkan suatu persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 3, yaitu x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Ya, jadi tugas kita di sini adalah membuat suatu persamaan kuadrat. Ya, kalau sebelumnya kita adalah mencari akar-akarnya, kita di sini kalau sebelumnya kita menguraikan, sekarang kita menjadikan satu. Nah, ditempukkan lagi seperti itu. Baik, itu soal nomor 1. Kita menuju ke soal nomor 2. Diperhatikan baik-baik. Soal nomor 2. Jika alfa dan beta ini adalah akar-akar dari suatu persamaan kuadrat ya. Jadi boleh diganti variabel, tidak harus x1, x2 ataupun mn. Boleh yang lain ya. Dari x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Kita disuruh membuat persamaan kuadrat yang lain ya. Jika akar-akarnya adalah a ditambah 1, alfa ditambah 1 dan beta ditambah 1 ya. Kita disuruh membuat persamaan yang baru dengan akar-akar yang berbeda. Tapi kita harus mencarinya dari persamaan yang pertama terlebih dahulu. Ya, baik, kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, kita hapus dulu soal nomor 1 ini. Jawaban nomor 1. Oke, kita tulis soal nomor 2 ya. Kita tulis soalnya x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Ya, seperti itu ya. Kemudian di sini kita mencari penjumlahan dan perkalian akar-akarnya ya, penjumlahan dan perkaliannya. Karena akarnya adalah alfa dan beta, maka kita menggunakan alfa ditambah beta dan alfa dikali beta. Alfa beta. Masih ingat rumusnya? Penjumlahan sama perkalian? Ya, masih ingat. Membaca. Ya. Ya. BACA, min BACA atau membaca. Kita masukkan B-nya, kita tulis negatif dulu ya. Nah, seperti ini. B-nya adalah 3, A-nya adalah 1. Maka didapat negatif 3. Baik, ini kita simpan dulu. Kemudian C per A. C per A.
J-nya negatif 10. Hanya sama 1, maka negatif 10. Nah, kita sudah mendapatkan penjumlahan dan perkalian pada bentuk persamaan kuadrat yang pertama ini. Sekarang kita mencari persamaan kuadrat yang kedua. Tentunya akar-akarnya adalah alfa tambah 1 dan beta ditambah 1. Kita mencari penjumlahannya terlebih dahulu. Alfa ditambah 1 ditambah beta ditambah 1. Nah, seperti itu ya. Alfa ditambah 1 ditambah beta ditambah 1. Karena akarnya adalah penjumlahan ditambah penjumlahan ini ya. Diperhatikan. Kita langsung sederhanakan. Alfa ditambah beta ditambah 2. Karena penjumlahan langsung saja dijumlahkan ya. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Kemudian alfa ditambah beta, sudah kita kerjakan tadi adalah negatif 3. Tinggal ditambahkan 2. Seperti itu ya. Maka kita jumlahkan saja, negatif 3 tambah 2 adalah negatif 1. Baik, ini kita simpan. Ya. Kemudian perkaliannya. Oke, perkaliannya yaitu alfa ditambah 1 dikali ya beta ditambah 1. Nah, diperhatikan semuanya. Ini caranya dengan cara distributif ya, perlahan-lahan ya. Satu per satu. Ini harus dikerjakan satu per satu dengan distributif. A dikali B ya. A dikali B adalah A B. Maaf, alfa beta ya. Atau kita tulis di bawahnya saja, alfa dikali beta, seperti itu ya. Kemudian alfa dikali 1, maka ditambah ya. Kemudian 1 dikali beta, ditambah berarti ya. Kemudian 1 dikali 1 adalah 1. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Jadi alfa dikali beta adalah A dikali B, kemudian alfa dikali 1 ya, alfa dikali 1, alfa dikali 1 adalah alfa, 1 dikali beta adalah beta ya. Kemudian 1 dikali 1 adalah 1. Sehingga ini tidak akan menyulitkan kita, tinggal kita masukkan. Nah, di sini ternyata kita dapat ya. Alfa dikali beta tadi adalah negatif 10. Alfa ditambah beta tadi, alfa tambah beta tadi adalah negatif 3. Ya, ditambah 1. Seperti itu ya. Maka negatif 10 ditambah negatif 3 ditambah 1. Berapa ya? Negatif 13 tambah 1 berarti negatif 12. Ya, kita sudah dapatkan perkalian dan penjumlahannya. Baik, untuk memudahkan kita, perhatikan, ini kan sebenarnya adalah M dikali N. Ya. Sedangkan ini adalah M ditambah N. Ya kan? Ya. M ditambah N-nya adalah negatif 1. M dikali N-nya adalah negatif 12. Ya. Maka kita ambil di sini saja ya. Kita tulis di sini. Rumusnya adalah X pangkat 2 dikurangi buka kurung M ditambah N dikali X ditambah M dikali N ya. Ini rumusnya tadi untuk soal nomor 2. Kita sudah dapat bahwa M tambah N-nya adalah negatif 1 ya. Negatif 1. Kita tulis X pangkat 2 dikurangi negatif 1 dikali X ya. Sedangkan untuk perkaliannya adalah negatif 12, maka ini adalah negatif 12 ya, seperti itu ya. Karena di sini ada 2 operasi negatif, jika ketemu negatif hasilnya adalah positif. 1 dianggap 1x dianggap x ya. Negatif sama positif bertemu menjadi negatif 12 sama dengan 0. Nah, jadi itu. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah X pangkat 2 ditambah X dikurangi 12 ya. Baik, itu tadi materi kita pada hari ini terkait dengan menyusun suatu persamaan kuadrat ya.
Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang cukup jelimet atau sulit dipahami. Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ustaz akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.